Ketika aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia tempo hari, lini massa kita seperti dilapisi dua kuas besar dengan warna pink dan hijau. Dua warna sederhana tapi punya makna yang dalam. Warna pink lahir dari gambar seorang ibu berhijab pink yang berdiri gagah di garis depan para demonstran, berhadapan langsung dengan aparat keamanan. Warna hijau datang dari jaket ojek online, simbol kelas pekerja jalanan, yang muncul setelah Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal terlindas oleh kendaraan rantis Brimob. Dua warna itu, yakni pink dan hijau, berubah menjadi lambang duka sekaligus perlawanan. Pink melambangkan keberanian ibu-ibu, hijau melambangkan solidaritas pekerja jalanan. Orang-orang yang bahkan tidak hadir di lokasi aksi jadi ikut merasa terpanggil. Mereka ramai-ramai mengganti foto profil akun media sosialnya, menyebarkan poster digital dengan warna pink dan hijau berisi 17+8 tuntutan rakyat dan menulis tanda pagar solidaritas. Fenomena ini cepat dikenal sebagai pink hijau. Sekilas ini terlihat indah. Kita merasakan solidaritas digital, rasa kebersamaan yang muncul. Tapi mari kita jujur, di balik keindahan itu sebenarnya tersembunyi brutalitas media sosial yang jarang kita sadari. Dan disitulah luka kolektif kita bermula, sehingga kita harus berhati-hati di tengah arus narasi. Apa itu sebenarnya brutalitas media sosial? Dan mengapa kita harus berhati-hati? Kita bahas setelah ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah media sosial benar-benar merupakan ruang yang bebas untuk berekspresi? Banyak pakar teknologi mengatakan, kalau sesuatu gratis, berarti kitalah produknya. Setiap klik komentar dan tatapan di layar bukan sekedar aktivitas pribadi. Itu adalah data. Data yang kemudian dijual, diperdagangkan, dan dimanfaatkan. Dalam konteks warna pink dan hijau, setiap orang yang mengganti avatar atau profile picture akunnya, menulis tagar atau mengunggah poster digital, sebetulnya sedang mencatatkan preferensinya di dalam mesin algoritma media sosial. Data ini sungguh berharga, bukan hanya untuk iklan tapi juga untuk memetakan orientasi politik, jaringan sosial, bahkan emosi para penggunanya, yakni kita semua. Seorang pengamat dan penulis buku The Age of Surveillance Capitalism, yakni Shoshana Zuboff, menjelaskan bagaimana platform digital sebetulnya menambang perilaku manusia untuk keuntungan pihak tertentu. Ironisnya, duka dan amarah kita yang tulus bisa berubah menjadi angka di dashboard para investor. Nah, mengapa fenomena pink hijau bisa meledak secepat itu? Jawabannya sederhana. Karena algoritma mencintai emosi penggunanya. Penelitian dari MIT pada tahun 2018 menemukan bahwa kabar bohong yang dibumbui emosi menyebar 70% lebih cepat daripada fakta. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena emosi membuat kita berhenti, terpaku, dan akhirnya berinteraksi, melakukan apa yang disebut sebagai engagement. Itulah sebabnya gambar ibu berjilbab pink menghadang aparat bisa viral dalam hitungan jam. Sementara analisis panjang tentang kronologi aksi tenggelam di sudut terdalam lini massa.
Foto jaket hijau yang berlumuran debu dan darah beredar lebih cepat ketimbang laporan investigasi sebagai prosedur keamanan. Algoritma media sosial tidak peduli mana yang faktual atau mendalam. Algoritma hanya peduli satu hal. Apakah kita sebagai pengguna betah menatap layar gawai? Itulah brutal truth yang pertama dari media sosial, bahwa kebaikan dan fakta seringkali kalah dari drama dan kebencian. Namun jangan salah, fenomena pink hijau juga memberi kita ilusi koneksi. Dengan mengganti foto profil, kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita seperti merasa, oh, aku bersama mereka. Sherry Turkle dalam bukunya Alone Together mengingatkan bahwa media sosial sering kali hanya memberi rasa koneksi yang semu. Kita ramai-ramai mengganti avatar, tapi apakah itu berarti kita hadir untuk keluarga, misalnya Avan yang sedang berduka? Apakah itu berarti kita siap menanggung risiko seperti ibu berjilbab pink yang mengadang aparat? Belum tentu. Solidaritas digital nyata dalam rasa, tapi sebenarnya rapuh dalam substansi. Nah, ini ditambah dengan fenomena lain yang disebut orang sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Riset menunjukkan bahwa FOMO adalah salah satu alasan utama orang terus mengecek media sosial, terutama dalam aksi-aksi besar seperti unjuk rasa tempo hari. Pengguna media sosial takut ketinggalan momen penting dan takut dianggap tidak peduli. Di Indonesia, FOMO menjadi bahan bakar utama untuk menggerakkan partisipasi simbolik. Ketika lini masa penuh warna pink dan hijau, rasanya aneh kalau ada orang yang tidak ikut-ikutan. Kalau tidak latah, rasanya tidak menjadi bagian dari komunitas. Disinilah social proof atau bukti sosial bekerja. Kalau semua teman sudah ganti avatar, jadi kita pun rasanya kok aneh kalau tidak ikut. Jadi terdorong ikut mengganti avatar atau profile picture akun di media sosial. Masalahnya teman-teman, FOMO juga berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Solidaritas digital bisa menjadi obat sesaat, tetapi juga bisa memperdalam keresahan publik secara kolektif. Dan di tengah pink dan hijau ada arus deras kabar buruk. Video bentrokan misalnya, atau berita para korban, dan spekulasi politik itu sangat memengaruhi, menambah kecemasan. Masyarakat tenggelam dalam yang disebut doom scrolling, yakni menelusuri kabar buruk tanpa henti. Nah, celakanya riset terbaru menunjukkan bahwa doom scrolling berhubungan dengan meningkatnya kecemasan dan menurunnya kualitas tidur. Itulah brutal truth kedua dari media sosial, yakni media sosial lebih sering menyalakan kecemasan ketimbang mencari solusi. Kalau kita lihat dari kacamata komunikasi politik, mengganti foto profil dengan pink dan hijau sebetulnya adalah low cost signaling atau sinyal yang murah, cepat, dan instan. Itu adalah sinyal moral yang menunjukkan bahwa aku di pihak yang benar, aku bersama mereka. Pertanyaannya, berapa lama sinyal itu bertahan? Kemarin, hari ini, besok, atau lusa, atau minggu depan, warna pink dan hijau mungkin akan berganti dengan warna lain, seiring dengan perubahan isu lain. Solidaritas tanpa aksi nyata bisa berakhir sebagai sandiwara kolektif semata. Kita seolah-olah merasa sudah berbuat sesuatu, padahal hanya mengganti warna, mengubah foto profil picture kita.
Inilah yang disebut sebagai brutal truth ketika media sosial. Di media sosial, persepsi lebih kuat dari realitas. Ada satu hal lagi yang sering kita lupakan. Di dunia digital tidak ada yang benar-benar hilang. Jejak digital akan tersimpan selamanya di sana. Avatar pink hijau yang kita pakai hari ini sampai mungkin minggu depan bisa menjadi bahan bukti di masa depan. Screenshot, arsip, algoritma, semua sudah menyimpannya. Dan itu mungkin akan abadi. Nah, simbol-simbol digital ini di masa depan bisa dipelintir, dipakai ulang, bahkan dijadikan bahan atau amunisi politik. Terutama bagi orang-orang yang di masa depan nanti akan maju ke persaingan politik. Disinilah kita seharusnya sadar, solidaritas digital yang awalnya indah juga berpotensi memperdalam polarisasi. Warna duka berubah menjadi bendera salah satu kubu. Media sosial memberi panggung pada suara yang paling keras, bukan yang paling bijak. Dan penggunanya masuk dalam echo chamber, hanya mendengar suara yang memperkuat keyakinan mereka. Di tengah situasi seperti ini, di tengah kebenaran-kebenaran brutal media sosial, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai pengguna media sosial? Ini panduannya. Yang pertama, selalu rawatlah konteks. Jangan latah ikut-ikutan main warna, ganti profile picture. Tapi pahami cerita dan berita di baliknya. Kedua, aturlah penggunaan gawai. Kelola layarnya. Batasi doom scrolling yang terus-menerus. Ambillah jeda sejenak dan jagalah kesehatan mental. Ketiga, jembatani simbol ke aksi yang lebih nyata. Dari avatar ke advokasi, misalnya dengan mendukung secara nyata keluarga korban, mengawal proses hukum, atau mendorong dialog yang multi arah. Keempat, doronglah akuntabilitas platform. Kita memerlukan transparansi algoritma, pelindungan data pribadi, dan regulasi yang melindungi pengguna, bukan hanya pemilik platform atau pemilik modal. Bagi saya dan kita semua, fenomena pink hijau mengajarkan dua hal. Yang pertama, solidaritas digital bisa mengikat emosi jutaan orang hanya lewat dua warna. Yang kedua, media sosial adalah mesin brutal yang memanfaatkan solidaritas isu untuk kepentingan bisnis. Brutal truth-nya jelas, kita sebenarnya bukan hanya korban, kita juga bahan bakar. Setiap klik, setiap share, setiap avatar yang berubah adalah minyak bagi mesin algoritma media sosial. Jadi pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah media sosial itu berbahaya. Bukan itu. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita rela membiarkan mesin brutal itu mengatur cara kita untuk berduka, marah, atau bersatu. Tabik.